Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Oke, baik. Tema kita kali ini adalah dirinya yang gila karenamu ya. Nanti kita lihat siapa saja ataukah kamu yang gila karenanya karena dibuat stres ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, baik, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah dirimu, energimu atau energinya, dimana dirinya yang gila karenamu. Yang gila ini dalam tanda kutip ya, kita lihat gila kenapa. Ataukah ini bisa energimu, kamu yang tergila-gila, atau kamu bisa gila karenanya ya. Wah. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini. Ada Knight of Wands, Four of Wands, Death. Wah, ini dalam hubungan ini ada mantan ya. Jadi ada yang bilang, Kak Ica nggak usah mantan, buang ke laut Kak Ica. Ya kalau energinya seperti gini ya saya hanya bisa sampaikan ya. Jadi terserah dari dirimu, mau buang ke laut kek, mau buang kemana kek, ya terserah gitu. Karena terkadang readingan ini kan umum, jadi ada beberapa mungkin dari energi orang yang memang saya merasakan energi paling tinggi. Jadi saya bilang di sini. Di sini ada energi mantan, dimana yang sudah terlupakan ya olehmu, kamu sudah move on, ternyata dia masih memikirkanmu. Saya lihat di sini mantan-mantan kesepian ya, ataupun mungkin kamu yang menginginkan dia kembali, memikirkan dia sampai ya stres ya. Gila ini kan ibaratkan kayak beban pikiran gitu, nggak bisa konsentrasi. Tema kita ya bukan gila yang aneh gitu ya, tetapi gila ini artinya tema kita ini kayak macam nggak bisa berpikir secara bagus gitu ya. Tentang cinta. Kenapa? Karena kamu sudah move on. Kamu bahkan ada mantan di sini, saya merasakan energinya dia mau datang kembali ke kamu, tapi kamu sudah menolak dia. Ibaratkan dia malunya luar biasa, saya ditolak loh. Nah itu ya, jadi ada beberapa mantan yang merasa malunya luar biasa dan akhirnya bisa seperti frustasi atau ya bahasanya harga dirinya terinjak-injak olehmu, itu versi dia ya. Malunya luar biasa karena tercampakkan menurut dia. Walaupun mungkin dia pernah mencampakkanmu, sekarang kamu mencampakkannya. Nah itu jadi dia merasakan bahwa bisa ya saya dicampakkan gitu, saya malu sekali gitu, saya ditolak oleh dirimu. Wow ya, jadi ini bicara tentang mantan ya, yang akhirnya sadar bahwa oh ternyata sakitnya kayak gini tuh kalau ditinggalkan atau dicampakkan gitu ya. Dia melihat kamu sekarang sudah jauh lebih baik, lebih bahagia ya, atau bahkan kondisinya walau sendiri kamu jomblo tetap aja happy. Nah itu ya, jadi dia tidak seperti dia yang kesepian ataupun merana, ataupun mungkin kondisinya juga ya ada beberapa yang memantan kembali karena dia merasa bahwa kamu yang bisa memberikan dia kenyamanan, terutama dalam hal finansial. Dia merasa menyesal itu. Karena dulu mungkin saat kamu lagi susah dia pergi meninggalkan. Sekarang kamu sudah jauh lebih baik dan banyak duit ya, tetapi kamu udah waras
ya, tidak gila kayak dia gitu, dimana ya pikiranmu terbuka bahwa kamu sudah tidak bisa dimanipulasi lagi atau dimanfaatkan sehingga kamu menolak dirinya gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada apakah siapakah saja yang terkoneksi. Two of Swords, ada Nine of Swords, ada Nine of Pentacles, Six of Pentacles, King of Pentacles. Oke, di sini saya merasakan juga energi dari pasangan ya. Pasangan ini ada dua ya. Ada gila yang bagus ya, tergila-gila dan gila gitu. Jadi yang bagusnya ya tergila-gila kepada kamu. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Dan bicara gila, ya gila karena tekanan, stres ya. Kita lihat dulu gila yang bagus, tergila-gila. Wah, ini tergila-gila nih ya, pasanganmu tergila-gila kenapa? Karena kamu itu cantik. Ya di sini pasangan juga dalam tanda kutip ya, ada orang baru juga ya. Saya kasih satu kali aja ya, karena energinya hampir sama, jadi sama-sama gitu. Ini ada orang baru yang tergila-gila ya, dan pasanganmu yang tergila-gila. Kenapa? Karena kondisinya kamu tuh pekerja keras, kamu cantik. Ada juga yang saya lihat di sini pada pandangan pertama dia udah jatuh hati ya. Kamu ganteng, kamu cantik, body kamu seksi ya, sispek, pokoknya ramah, murah senyum, terus ya tatapan mata dan senyumanmu itu seolah-olah menghanyutkan hatinya gitu, dan dia tidak bisa tidur karenamu gitu ya. Ada yang saya lihat ingin mendekati, tetapi seolah-olah kamu menjauh atau tidak menginginkan atau nggak ngeh. Mungkin dia merasa apakah memang saya ini kurang atau gimana ya, atau bagaimana ya, kok dia nggak ngeh gitu ya, seolah-olah dia kasih teka-teki tapi kamu nggak mau menjawab gitu. Artinya kamu susun dong gitu ya, parcel ini atau apa gitu ya, yang ya, artinya ya kasih sinyal-sinyal, kamu jawab dong, kok kamu nggak peka sih, saya sudah kasih perhatian, udah tanya-tanya kabar, kamu kok nggak peka kalau saya ini lagi demen sama kamu gitu ya. Jadi seperti gitu nih ya, kalau bicara tentang orang baru, kalau kalau pasangan pacar ya itu dia suka dari pandangan pertama, senyumanmu, wajahmu ya, terus juga karakter ya, kepribadian, dimana kamu orangnya rendah hati ya, walaupun mungkin agak sedikit tegas, agak sedikit ya ada beberapa negatifnya lah ya. Tetapi kalau kita bicara tergila-gila kan ini lebih banyak ke positifnya, dimana saya lihat di sini empati kamu tinggi, terus juga respect gitu ya, kamu orangnya juga dia merasa bahwa kamu orangnya tegas, mandiri, dan punya keberanian. Tidak cengeng lah seperti gitu ya. Kalau bicara wanita nih, betul-betul wanita pekerja keras, mandiri, dan sudah cantik ya. Dan ini lebih ke banyak yang mengagumi wanita ya. Artinya kalau seandainya pasangan istri atau suami istri atau pacar ya, pacarnya ke wanita energinya lebih tinggi. Kenapa? Karena ya dia merasa bahwa kamu sudah bisa mandiri, mencari duit sendiri, tidak menyusahkan pasangan ya, malah banyak membantu ekonomi keluarga ya. Itu dia salut, dia tergila-gila tuh, artinya betul-betul wah ini orang nih Wonder Woman betul nih, walaupun mungkin agak cerewet ya, ini lebih banyak energinya ke wanita soalnya. Berarti pasanganmu kagum, walaupun mungkin dia cuek, dia diam, bahkan ada pasangan di sini pemalas, tapi dalam hatinya dia kagum loh sama kamu ya, karena mungkin kamu sudah membiasakan hidup enak ya, jadi dia malas, tapi dalam hati dia kagum, wah ini orang nih ya, cerewet-cerewet tapi wih dia berjiwa kesatria lelaki perkasa gitu. Kenapa? Karena bisa sampai pekerjaan cowok pun dia bisa libas gitu. Jadi ya saya santai aja, istriku bisa kok, ngapain saya juga repot. Nah ini ada beberapa akhirnya ya kamu stres sendiri juga, ada beberapa malah istrinya juga stres karena kemalasan dari pasangan. Nah itu nanti kita lihat dari sisi yang negatifnya gitu. Ini kan kita bicara tentang sisi positif yang tergila-gila. Nah kalau kita bicara tentang pasangan di sini yang gila. Nah gila ini karena selingkuh ya, ada beberapa seperti gitu, dimana sudah percaya, sudah betul-betul memberikan harapan, ujung-ujungnya kawin dengan yang lain, selingkuh ya, sudah menemani dari nol, pada saat sudah jaya selingkuh, pada saat sudah punya duit ya cari yang lebih bening ya, pokoknya gitu. Ataupun bahkan saya lihat di sini tidak bertanggung jawab ya, jadi ada yang setengah mati cari duit, satu kasih habis duit, atau satu
banyak hutang. Jadi tanpa ada sepengetahuan pasangan dia mengambil kredit ini itu, akhirnya ya tanggungan sama-sama tetap karena punya pasangan kan. Jadi dia pusing saja, stres gara-gara kelakuan ya. Tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada kejujuran, bahkan tabungan bersama diambil, ini contoh ya. Ataupun punya ya tadi hutang, akhirnya mau tidak mau eh, dia melibatkan kamu, ataupun pinjam uang di kamu, ujung-ujungnya dia pergi bawa lari kabur uang kamu, ini contoh. Katanya mau bisnis lah, tapi ujung-ujungnya nihil ya. Jangankan bisnis ya, dia kabur dengan memberikan kamu banyak hutang gitu. Terus juga saya merasakan di sini energinya ada narcissistic personality disorder ya, dimana yang bisa membuat kamu stres gila secara mental ataupun secara batin ya, lahir batin lah seperti gitu. Tapi paling ke mental ya, dimana dia munafik ya, bicara tukang gosip ya, menggosipkan pasangannya sendiri. Tuh dia tuh menjelek-jelekan ya. Terus saya merasakan artinya pasangannya kan tertekan. Ibaratkan tertekan ini kan otomatis nggak waras lagi. Nah, di sini jadi ada NPD di sini yang tukang pukul, ya, selingkuh, terus fitnah, ya, menipu. Nah, ini. Jadi orang-orang ini yang terkoneksi dengan kamu nih, orang-orang yang hanya memanfaatkan, playing victim ya. Itu yang akhirnya membuat gila, ya. Atau kalau kamu ya, ini bisa di kamu, bisa di dirinya. Jadi kamu bisa menyesuaikan energinya, bisa vice versa. Bisa kalau kamu mendapatkan pasangan NPD ya kamu yang serasa mau gila gitu. Tapi kalau seandainya dirimu, ya introspeksi lah, karena pasanganmu lagi stres itu memikirkan ulahmu gitu. Ya, di sini saya umum ya, karena ada juga beberapa saya merasakan di sini ego-ego yang paling tinggi yang mendengarkan gitu. Kalian yang mendengarkan juga egonya tinggi ya, dan ada pun juga saya lihat pasangan yang egonya tinggi ya, jadi sama-sama tinggi, terus siapa yang mau mengalah gitu. Akhirnya ya ribet terus, stres, bahkan memilih untuk berpisah. Karena saya merasakan di sini energinya berpisah tapi belum cerai resmi negara. Nah itu ya, jadi bingung juga ya, serasa nih kok hidup kayak digantung gitu, mau lanjut ataukah mundur, bingung juga gitu. Ya intinya ya sendiri-sendiri, tetapi masih dalam ikatan pernikahan gitu ya. Jadi di situ ya, untuk pasangan ya ada NPD ya yang bikin stres ya. Pasangan selingkuh akhirnya pasangannya stres juga ya. Terus tidak dinafkahi, tukang pukul, tukang fitnah, tukang gosip ya. Atau bahkan tukang hutang. Atau kalau bicara gosip, ini dia gosipin tetangga, akhirnya ribut lagi dengan tetangga, dia pasangannya nggak enakan lagi. Wah, ini kita satu kompleks bukan saling menyayangi, saling menghormati, malah ribut ya. Ini gara-gara nih ibu nih ya, atau gara-gara nih si bapak nih ya, terlalu usil urusan orang gitu. Nah ini jadi ada beberapa yang pasangannya nggak nyaman karena ulah pasangan ya. Entah kamu entah dirinya, kamu bisa menyesuaikan saja. Oke, kita lihat lagi siapa yang gila karenamu atau kau yang gila karenanya. Ada Temperance, Three of Swords, ada Page of Cups, The Hangman. Wow, di sini ada anak ya, anak dan orang tua. Ini bisa kamu di posisi anak, kamu bisa di posisi orang tua. Kamu menyesuaikan saja. Bicara tentang anak atau orang tua. Kalau kita bicara anak ya, orang tuanya terlalu keras. Ini sama seperti ada orang tua NPD ya, dimana orang tuanya membanding-bandingkan anaknya, terus tidak menghidupi anaknya. Artinya contohnya broken home ya, ataupun suruh nggak bertanggung jawab. Nah ini ya, terus juga marah ke dilarang ini dilarang itu ya, kalau dilarang pacaran dengan ini, nggak boleh terlalu banyak atur. Nah ini akhirnya anaknya depresi, stres, atau harus kamu masuk di sini, harus kamu sekolahnya di sini ya, ataupun mungkin nggak mau nikah tapi dijodohkan. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, dimana harus mengikuti kemauan orang tua, apalagi kalau orang tuanya keras dan NPD. Ada beberapa juga hutang orang tua harus dibayar, ataupun tanggung jawab orang tua harus dia emban ya, dimana ya itu mungkin ada adik ya yang harus perlu disekolahkan, orang tua santai-santai ya, tetapi dia yang harus jadi tulang punggung. Nah ini ada beberapa ya, tetapi dia tetap semangat. Entah kamu entah dia ya, kalau seandainya anakmu ya berarti kamu harus koreksi diri gitu ya, karena anakmu tertekan. Jangan terlalu keras kalau kamu di posisi sebagai orang tua, anakmu tertekan, dia perlu kasih sayang. Dan di sini ada beberapa yang sibuk, super sibuk, walaupun tinggal serumah tapi sibuk ya, anak kurang kasih sayang juga. Berikan waktu untuk bersama,
ya dengan anak lah, seperti gitu. Jangan terlalu sibuk dengan kerjaan atau diri sendiri. Dan kalau dari sisi anak ya, maksudnya kalau kamu sebagai sisi eh, dari orang tua nih, stres nih karena anak bandel ya. Saya merasakan di sini energinya anak ini tukang pukul, jadi dipanggil ke sekolah terus, ya malu nih anak dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Ada anak kalau balita masih tantrum, stres ya. Terus juga saya merasakan di sini juga anak tidak mau diatur ya, tukang ikut tawuran, ada bahkan ke obat-obatan, jadi orang tuanya stres. Ini anakku kenapa ya begini ya, saya didiknya gimana ya sampai begini, salah pergaulan. Jadi mungkin kalau kamu sebagai anak ya, kamu harus bisa introspeksi diri, orang tuamu lagi stres juga tuh. Mungkin karena sisi pergaulan kamu tukang mabok ya, obat-obatan, ataupun mungkin kalau 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 anak di bawah 5 tahun ya berarti orang tuanya sabar ya, yang tadi saya bilang tantrum itu ya. Tapi ada juga kok anak-anak yang tantrum udah dewasa, minta ini minta itu, dibelikan ini belikan itu, orang tuanya nggak mampu tapi ngerengek ya. Ya jadi sama aja. Tapi kalau untuk anak tantrum di bawah 5 tahun ya berarti orang tuanya sabar ya, karena anak belum tahu. Tapi kalau kamu sudah dewasa ya kamu harus bisa mengerti bahwa ini kemampuan orang tua cuma segini, jangan mau minta macam-macam. Ataupun mungkin pergaulan kamu ya, pergaulan kamu tuh dilihat, jangan sampai salah bergaul gitu ya. Oke, itu jadi saya lihat di situ ya, dari orang tua dan anak kamu bisa menyesuaikan. Dan terakhir di sini saya merasakan energinya dari sahabat ya. Entah kamu yang pusing karena sahabatmu atau kamu yang pusing karena dia yang pusing karenamu. Nah di sini ada bicara tentang pusing di dalam artian tukang curhat aja pacarnya selingkuh, curhat aja pacarnya ini, curhat ya. Jadi dia sebagai pendengar, dia capek juga dengar omelanmu ya. Ada yang seperti gitu. Ataupun tangisanmu sudah dikasih tahu ya, ya curhat habis itu nangis-nangis ya. Sudah dikasih tahu dia nggak baik, masih mau aja ya. Jadi ada beberapa yang aduh nih orang nih dikasih tahu nggak mengerti-ngerti ya. Jadi ya mungkin kalau mau dibilang sahabat atau adik lah ya, pokoknya teman curhat, dia capek dengar atau serasa gila dengar omelan kamu ataupun curhatan kamu gitu. Ngeluh aja. Nah ini jangan ngeluh ya, karena yang bisa menyelesaikan masalahmu bukan sahabat yang dengar gitu, tapi dirimu sendiri ataupun dirinya ya. Kamu harus bisa kasih pengarahan kepada dia bahwa yang saya hanya bisa mendengar, percuma juga kamu ngoceh-ngoceh ke saya, kamu yang harus bisa menyelesaikan, bukan diri saya gitu ya. Ataupun juga kondisinya di sini bicara tentang hutang ya. Di sini ada serasa mau gila, tinggal nagih mulu ya, sampai kayaknya udah deh ikhlas aja. Nah ini bicara tentang hutang piutang. Jadi kalau kamu yang punya hutang, dia capek ya. Ini orang udah dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Saya butuh uang, kamu udah dibantu nggak mau balikin. Ataupun mungkin kamu yang punya piutang ke dia, kamu yang stres ya. Serasa mau gila dikasih tahu, ataupun mungkin kondisinya sakit hati. Kenapa? Karena kamu sudah bantu dia tapi malah dia mempersulit dirimu. Nah ini. Jadi bicara tentang hutang piutang kalau bicara sahabat, dengan curhat ya. Curhat orang-orang yang nggak penting tapi harus didengar. Minta masukan tapi ujung-ujungnya kembali lagi ke prinsip awal bahwa tetap dia mencintai orang itu ya. Jadi bingung juga ya pasangan sahabat ya. Oke, jadi itu seperti itu yang saya rasakan energinya, di mana dirinya yang tergila-gila atau gila karena kamu, atau kamu yang tergila-gila atau gila karenanya, kamu bisa menyesuaikan dan semoga resonate ya. Oke, kita lihat untuk koneksi inisial dan zodiaknya. Kita mulai dari inisial dulu. Untuk inisial kamu di sini terkoneksi dengan ada huruf J, ada huruf R, ada huruf D, E, M, I, U, W, A, O, X, T, P, K, J-nya double energinya up, L, ada C, ada G,
V, N, dan ada huruf H. Jadi untuk koneksi dari inisial kamu terkoneksi dengan J, R, D, E, M, I, U, W, A, O, X, T, P, K, J, L, C, G, V, N, dan H ya. Oke, kita lihat untuk koneksi zodiak. Di sini untuk zodiak kamu terkoneksi dengan bintang Sagittarius, ada Capricorn, Leo, Aquarius, Cancer, ada juga bintang Taurus, ada Pisces, Libra, ada Scorpio, dan ada bintang Aries. Jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Capricorn, Leo, Aquarius, Cancer, Taurus, Pisces, Libra, Scorpio, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.